baik pemirsa Banjar TV, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam Kas Bandung Sepekan. Seperti janji kami tadi, kami akan menginformasikan seputar AGB ya rekan Risma, atau Asosiasi Gula Bersatu. Ya pemirsa, Asosiasi Gula Bersatu AGB Kalimantan Selatan mengusulkan pemerintah provinsi untuk segera melayangkan surat kepada Kementerian Perdagangan pemirsa, supaya UKM segera mendapatkan jatah gula penugasan. Iya, dan Ketua AGB Kalsel mengaku memang sempat masuk gula 20 kontainer. Namun hal itu hanya mampu bertahan untuk 1-2 hari saja. Sebab permintaan gula di Kalsel cukup besar terlebih jelang Ramadan. Karena kebiasaan kita ya, warga Kalimantan Selatan memang suka yang manis-manis. Manis-manis. Pedas-pedas, asin-asin, manis-manis Benar juga. sekali, apalagi benar sekali ya beberapa hari lagi ya. Kita beberapa 1 bulan waktu ya? lagi ya. Iya, 30 hari akan memasuki bulan suci Ramadan. Ini sudah kita rindukan sekali. Berarti tentunya banyak ya. sekali yang sudah mempersiapkan ya. Planning mau bikin apa, masak apa Benar nanti ya. sekali. Dan tentunya kebutuhan gula semakin bahan permintaan pokoknya gula semakin tinggi. adalah gula. Iya. Ketua Asosiasi Gula Bersatu Kalimantan Selatan Haji Abtahudin Selasa 17 Maret dalam keterangannya di Banjarmasin menyebutkan kalau melihat situasi dan kondisi saat ini pihak distributor wajib menyediakan gula. Untuk itu pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan gula baik dari berbagai agen yang ada di Surabaya, Jakarta, dan Lampung. Namun gula yang diminta kepada para agen tersebut ternyata tidak tersedia. Seperti di Jawa Timur sendiri, fokus untuk kebutuhan daerahnya. Hal inilah yang menjadi kesulitan bagi distributor di Kalimantan Selatan, sementara permintaan gula masih cukup tinggi. Abtahudin mengaku memang sempat masuk gula 20 kontainer, namun hal itu hanya mampu bertahan untuk 1-2 hari saja. Sebab permintaan gula di Kalsel cukup besar, terlebih jelang Ramadan. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan gula dari agen-agen yang ada di Surabaya, Jakarta, Lampung, ya kan? Nah, tetapi dalam keadaan kondisi pada saat ini gula yang ditawarkan mereka itu tidak ada. Nah, di Jawa Timur sendiri pun fokus untuk Jawa Timur. Itu yang akan menjadi kesulitan bagi kita. Jadi dalam artian nih stok kita nih hari ini cukup 1 minggu atau 2 minggu. Ternyata di lapangannya orang yang minta sangat banyak. Iya, habis. Paling 1 hari 2 hari ini habis. Kita mengusulkan kepada Kadis Perdagangan, kepada Kadis Koperasi, ya kan, kepada Gubernur mintanya supaya UKM kita ini cepat diberikan jatah, disurati kementerian dengan daftar tugas kita itu loh. Kalau itu selamat, paling tidak mengurangi orang untuk UKM. Saat ini harga gula di tingkat distributor sudah mencapai Rp16.800. Karena itu pihaknya mengusulkan kepada pemerintah provinsi, baik melalui Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi, untuk segera menyurati Kementerian Perdagangan agar para UKM bisa mendapatkan jatah gula penugasan. Saprian Ihsan, Banjar TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Inspektur Utama BKKBN Pusat Agus Sukiswo bersama jajaran BKKBN Kalsel berkesempatan mengunjungi Kampung KB Kampung Baiman Sungai Biku, Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin Utara. Diharapkan Kampung KB dapat terus maju dan berkembang serta menjadi kampung yang berkualitas. Dan terlepas itu pemirsa dan juga rekan Risma ya. Dari itu Kampung KB tentunya harus memiliki data sehingga dapat menepis Kampung KB tidak hanya sebatas seremonial, melainkan juga banyak SKPD yang ikut berkecimpung di kampung tersebut. Kampung KB Kampung Baiman Sungai Bioko, Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin Utara, kini namanya mulai terkenal. Ini lantaran objek wisata alam yang dimilikinya sempat mendapat kunjungan rombongan BKKBN Pusat dan BKKBN Kalsel. Dalam kunjungan tersebut juga hadir Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, Ketua Tim Penggerak PKK Siti Wasilah, serta sejumlah tamu undangan. Inspektur Utama BKKBN Pusat Agus Sukiswo menyatakan
Kampung KB bisa dikatakan sukses jika kampung KB tersebut sesuai dengan kriteria yang telah dibuat BKKBN Pusat. Di antaranya bagaimana masalah organisasinya, intervensinya, pemberdayaan ekonominya, pelayanan pada masyarakat, dan pembangunan keluarga. Begitu juga dengan Kampung KB Kampung Baiman Sungai Bioko diharapkan bisa terus berkembang dan menjadi kampung yang berkualitas melalui sektor pariwisatanya, seperti aktivitas susur sungai dan agrowisata. Terlepas dari itu, Kampung KB juga harus memiliki rumah dataku sehingga dapat menepis Kampung KB tak hanya sebatas seremonial, melainkan banyak SKPD yang ikut berkecimpung di kampung tersebut. Tadi saya sampaikan dalam sambutan saya bahwa rumah dataku di Kampung KB ini sangat perlu. Nah, saya kira ini di Kampung KB ini sudah ada. Di dalam rumah dataku itu ada suatu nilai tambah yang dicanangkan Kampung KB itu ada nilai tambahnya. Jadi kalau misalnya ada komentar bahwa ini sifatnya seremonial, sekarang kita bisa buktikan di sini kan, bahwa Kampung KB di sini, apalagi ada muatan-muatan lokal. Dulunya misalnya 6 SKPD yang intervensi, tadi Pak Wali ya kan, ada 15 ya yang intervensi. Ini sungguh biasa, dan nanti kedepannya itu ya, ini ada suatu catatan laporan ya, atau suatu neraca gitu kan. Siapa sih yang mengintervensi di sini, sehingga yang kata Pak Presiden itu bahwa ini jangan sampai ini image-nya Kampung KB aja khusus untuk BKKBN, padahal ini adalah ya diimage-kan kampung keluarga berkualitas. Jadi intervensi jalan ya, nanti intervensi ya tadi misalnya pariwisata, dan ini Pak Wali juga saya lihat tadi ada makam Kiai Amin ya. Nah ini juga ada lah, bisa disebutkan religi ya. Ya, wisata religi ini cukup lengkap. Tadi ada wisata rambutan, ya orang memetik rambutan sendiri. Ya itu bukan main ya. Saya kira Kampung KB ini ya bisa berkembang dan akan menunjang program BKKBN pada bencana. Ya, jadi pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Pelaksana harian Kepala BKKBN Kalsel menyatakan Kampung KB Sungai Bioko sebagai Kampung KB yang memiliki destinasi wisata cukup berperan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. KB ini kampung destinasi wisata. Nah, dengan wisata akan mengangkat harkat martabat daripada masyarakat di lingkungan Kampung KB di sini. Kan wisatanya kan ada dua. Pertama tentang wisata air, yang kedua wisata agrowisata. Nah, melalui itu diharapkan nantinya peningkatan pendapatan dari masyarakat sini meningkat. Nah, kuliner juga dengan sendirinya terikut. Sementara itu, Wali Kota Ibnu Sina menjelaskan, tahun ini Kampung KB Kampung Baiman Sungai Bioko mempertahankan kawasan agrowisata yang didukung SKPD. Dan alhamdulillah ini mensupport warga di sini dan kawan-kawan semua, sehingga keberadaan Kampung KB di Sungai Andai lebih dirasakan manfaatnya oleh warga. Karena memang Kampung KB Kampung Baiman adalah model pendekatan pembangunan, kolaborasi dengan program BKKBN dan juga program visi misi Banjarmasin Baiman. Sehingga tahun ini ada 15 dinas SKPD yang intervensi, dan selama ini pun sudah berjalan dengan baik. Walaupun tadi ada banyak usulan, mudah-mudahan bisa tertampung dalam anggaran tahun 2020. Di akhir kunjungannya, Irtama BKKBN Pusat juga menyempatkan diri mengunjungi pameran produk UMKM dan pelayanan KB secara gratis. Sudah berapa persen? Sudah 250-an. 250. Mohail, Banjar TV. Ya baik pemirsa Banjar TV, kita beralih ke informasi lain. Selain menggenjot hak sipil anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Banjarmasin juga mengupayakan sekolah di Banjarmasin menjadi sekolah layak anak pemirsa, agar dapat menjadikan Banjarmasin sebagai kota layak anak.
Iya, sedikitnya terdapat 6 komponen untuk menjadikan sekolah yang ramah anak. Di antaranya adalah ikrar anti kekerasan terhadap anak, tenaga pendidik mempunyai wawasan terkait hak anak, di samping itu fasilitas dan sarana prasarana di sekolah yang ramah juga untuk anak. Tentunya kita sebagaimana mungkin ya untuk bisa meminimalisir adanya Kekerasan pada adik-adik kecil kita ya, anak-anak cantik dan ganteng kita tentunya ya. Benar sekali. Jangan sampai mereka kehilangan hak mereka. Ya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Banjarmasin selain menggenjot hak sipil anak, juga mengupayakan sekolah di Banjarmasin menjadi sekolah layak anak. Ini dilakukan dengan menyasar SDN Kebun Bunga 5 dan SMP Negeri 3 Banjarmasin di Kecamatan Banjarmasin Timur. Ini sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan Banjarmasin kota layak anak pada klaster sekolah ramah anak. Sedikitnya terdapat 6 komponen untuk menjadikan sekolah yang ramah anak. Di antaranya ikrar anti kekerasan terhadap anak. Tenaga pendidik mempunyai wawasan terkait hak anak, di samping fasilitas sarana dan prasarana di sekolah yang ramah untuk anak. Untuk menjadi sekolah yang ramah anak itu ada 6 komponennya. Ada 6 komponen. Masing-masing komponen itu ada turunannya, jadi ada sekitar 75 lebih turunan dari 6 komponen. Nah, inilah yang kita sosialisasikan, kita sebarkan informasinya khususnya kepada tenaga pendidik, tetapi juga termasuk kepada warga masyarakat, perwakilan warga masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur. Itu intinya. Jadi 6 komponen ini antara lain di sekolah itu harus ada salah satunya harus ada ikrar anti kekerasan, punyai semangat untuk mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah tersebut. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sangat mendukung adanya penetapan sekolah yang ramah untuk anak, hingga tidak ada lagi kekerasan terhadap anak, serta terhindar dari bahaya narkoba. Itu kita harus menghindari beberapa hal yang harus kita jaga, yang dijamin oleh sekolah, yaitu yang pertama adalah kekerasan. Kekerasan ada 3, kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Nah, yang kedua, sekolah juga nyamin bahwa sekolah tidak ada narkoba, ya, bebas narkoba. Nah, karena memang fenomena di Banjarmasin, beberapa sekolah masih ada kasus-kasus tentang narkoba. Nah, tapi kita sudah tanganin, kita punya program. Nah, inilah yang harus kita tanganin. Yang jelas kami dari pemerintah kecamatan, kelurahan bersama segenap aparatur di tingkat kelurahan dan RT RW mencoba semaksimal mungkin mendukung kegiatan ini, karena memang tidak mungkin sekolah itu sendiri pun juga bisa berjalan dengan maksimal tanpa dukungan daripada lingkungan sekitarnya. Sehingga nantinya kita berharap program pemerintah kota, khususnya Pak Wali Kota terkait dengan kota layak anak ini di bidang pendidikan untuk terus menggelorakan dan meningkatkan jumlah sekolah yang sesuai standar layak anak, itu kita bisa capai secara maksimal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, di Banjarmasin terdapat lebih dari 800 sekolah dari tingkat PAUD hingga SMA sederajat yang harus dijadikan sekolah ramah anak untuk menjadikan Banjarmasin kota layak anak. Ahmad Ihsan, Banjar TV. Ya, pemirsa, saat lagi dalam lintas Banua Sepekan ada informasi, yaitu Dispersip Kalimantan Selatan maksimalkan layanan kepada pengunjung. Anda jangan kemana-mana pemirsa, tetap setia bersama kami dalam lintas Banua Sepekan.